Halo, salaman hebat, semangat pagi, pagi terus dong. Iya, semangatnya harus pagi. Bapak Ibu, sesuai dengan pembelajaran karakter, seri karakter, kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang anak-anak dengan karakter melankolis. Melankolis, kita biasa ngomong anak sempurna, menghendaki semuanya sempurna. Ini anak detil. Ya, ini anak pemikir sebetulnya. Apa-apa dipikirin. Jadi kejadian apapun yang pernah dia alami itu dia pikirin deh pokoknya. Kejadian yang menyenangkan dia pikirkan, kejadian yang tidak menyenangkan dia pikirkan. Nah, tinggal mana nih arahnya. Kalau dia banyak seringkali mendapat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di rumah, di sekolah, ya anaknya mohon maaf trauma akhirnya. Karena memang anak melankolis itu bentengnya itu tipis, nggak setegar anak-anak koleris maupun sanguin, nggak setebel itu. Jadi mudah goyah lah, karena pemikir tadi itu. Kenapa sih ayah tadi ngomong gitu sama aku? Padahal aku kan sudah berusaha bantuin. Wah, pokoknya kenapa kok ibu tadi itu bersikap kayak gitu sama aku ya? Padahal kan aku udah berusaha. Kok aku salah terus gitu deh pokoknya. Dipikir. Nah, itu harus kita netralisir. Harus kita apakan, Bapak Ibu? Netralisir. Kalau itu nggak dinetralisir, akhirnya menumpuk. Ngendapnya di mana? Di bawah sadar. Nanti saya akan berikan pembelajaran tentang bawah sadar itu seperti apa sih gitu. Jadi itu ngendapnya di bawah sadar si anak itu. Jadi kata-kata, omelan-omelan, tekanan-tekanan itu ngendap terus. Satu saat itu bisa meledak di dalam. Nah, kalau sudah meledak di dalam, akhirnya anaknya trauma. Bahkan akhirnya juga level traumanya turun terus, akhirnya mohon maaf, anaknya akhirnya kejiwaan. Tahapannya seperti itu. So, Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti Bapak Ibu lakukan dengan anak-anak melankolis, anak-anak dengan tipikal pemikir? Ini harus dilakukan dengan anak-anak tipikal pemikir adalah kita mesti menetralisir. Gimana caranya menetralisir, Bang Yos? Kita ajak ngobrol. Kalau Bapak Ibu merasa hari itu ya sudah melakukan kesalahan, marah, nekan gitu, udah, gak usah gengsi, ini demi anak kita kok. Gitu. Kalau enggak kasihan dia rapuh gitu. Nak, ayah mohon maaf ya nak, tadi itu ayah emosi, habis gimana? Ayah udah kerja seharian capek-capek, tahu-tahu kamu godain si adik. Ya akhirnya ayah bentak biar kamu berhenti godainnya. Ayah gemes aja, ayah udah capek-capek, kamu ribut, tuh pusing ayah tuh pengen istirahat. Maaf yo, tadi ayah gini. Dia akan bilang, iya. Tapi apakah langsung dimaafkan? Oh no, anak melankolis tidak langsung memaafkan Anda. Loh, terus gimana Bang Yos? Minta maaf lagi besoknya. Itu berlangsung bisa seminggu sampai 2 minggu loh Bang Yos. Bapak Ibu, 1 minggu sampai 2 minggu. Wih, minta maaf untuk hal yang sama Bang Yos. Yes. Apalagi kalau cewek. Nah, lebih panjang lagi. Kecuali Anda melakukan beberapa hal. Sistem BDKT-nya harus jalan. Nah, yang seringkali sulit, yang seringkali saya ajarin itu ketika ayah ini cowok kan, bapak-bapak, pak, cowok itu punya anak cowok, sama-sama apa ya, merasa nggak enak, gengsi gitu loh. Aduh, kalau udah begitu saya gimana gitu. Terus caranya gimana? Minta maaf. Ya udah minta maaf aja itu ya, anaknya bapak kan gitu. Anaknya sendiri, anak kandung. Ya udahlah, biar santai aja lah Pak. Kasihan nanti anaknya. Karena anak melankolis itu kalau misalkan kita dorong ya pada satu titik tertentu, kita dorong, "Deh, ayo kamu ngomong. Kamu udah memaafkan ayah apa belum?" Dia cuma diam, lihat bawah gini. Ngomongnya gitu. Gitu aja ngomongnya. Belum tentu sudah memaafkan, belum tentu.
Nah, itu lewat cerita di tempat tidur misalnya. Gini loh nak, yo nanti suatu saat ketika kamu jadi seorang bapak, kamu pasti paham. Gitu, seorang ayah itu tanggung jawabnya gede. Ayah pulang dari kantor, gini. Maaf yo, tadi ya nggak usah cerita curhat. Ayah tuh capek demi kamu, nggak usah begitu juga. Tapi paling nggak sikonnya tadi ayah juga macet tuh di jalan. Yo, dan terus Anda godain dia. Godain aja, ini sambil cerita. Kan yang kemarin kita udah seneng-seneng nak gitu, yang kita pas ke itu tempat rekreasi itu kita udah seneng-seneng, kamu happy gitu. Wajar lah, ayah kan manusia biasa nak, ayah ini bukan malaikat loh. Ya maaf ya, ini pinter ya anak ayah, anak ayah pemaaf ya. Nah, anak-anak kalau udah di anak koleris itu, anak melankolis itu betul dirayu-rayu kayak begitu. Nah, habis gitu ya udah tidur gitu, temenin. Besok lagi cerita yang mirip-mirip, minta maaf yo, yang kemarin niku lho, yo pinter. Di dalam hatinya, ya deh, minta maaf deh, ya deh aku maafin gitu. Gak perlu ditanya, beneran kamu udah maafin ayah? Iya ya, gitu. Ada yang jawab, ada yang enggak. So, ngobrol lah sama anak-anak melankolis. Kemudian ngobrolnya private ya. Kalau mereka pada saat itu nggak mau ngomong sama Anda, reject misalnya, ya udah, Anda ngalah aja, nggak apa-apa. Dia anak Anda nggak perlu takut. Kalau anakmu nggak mau ngomong sama aku, aduh, tunggu aja bentar. Ya, ntar beberapa saat mau ngomong kok pasti. Rayu-rayu sedikit lah, goda-godain sedikit. Ya masa nggak berani godain anaknya, nggak apa-apa, it's okay ya. Jangan ngobrol, PDKT, ngobrolnya asik beberapa kali, nggak bisa sekali ya. Melankolis, kata-kata Anda itu harus senyantai mungkin gitu, jangan yang pakai tekanan. Ceritanya dilakukan ulang-ulang, konsisten, pasti nanti oke, hubungannya akan oke. Yang kenapa kok seperti itu? Karena anak melankolis itu, kalau itu nggak selesai, kecerdasan dan kreativitasnya akan turun. So, kita harus selalu sinkronkan antara pikiran dan hatinya. Kalau pikirannya oke, hatinya oke, pasti cerdas, pasti kreatif. Bersama Visioner, belajar terus ya. Tes sidik jari bisa.